Dengarkan, dengarkan dibaca, saya, dihafal. dengarkan saya, pengen dengar, tahu orangnya di dalam Al-Quran. Kan dengarkan biasanya saya, gitu kita deal-dealnya. dengarkan Iya, saya saya, dengar. dengar. Al-Quran itu terlontar dari satu sumber, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang mendengarkan Al-Quran yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah menghafalkan kemudian apa yang terlontar dari mulut Rasulullah. Oke? Oke? Makanya Al-Quran, Datanya, Bang. makanya Al-Quran itu kemudian satu suara, satu bacaan, satu hafalan. Sumbernya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika para sahabat menghafalkan, sumbernya cuma satu, yaitu baginda. Makanya antara hafalan sahabat satu dengan hafalan yang sahabat yang lain tidak pernah bertentangan. Oke? Dibakar oleh Mana ayatnya ya ampun, nggak jauh-jauh. Udahlah saya tidur Tidak aja ada lah. ayat itu di Percuma ya dalam udah. Al-Quran. Oke, Karena itu adalah wassalamualaikum metode warahmatullahi penyampaian wabarakatuh. Saya tidur aja lah. Al-Quran. Ya itu Yang saya jelaskan semua ini itu adalah mah. metode Sudah. penyampaian Al-Quran. Kabur. Takut dia ditanya, kenapa Theophilus yang mulia, apakah itu keluar dari mulut Yesus atau tidak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah itu keluar dari mulut Rasulullah atau tidak? Keluar. Theophilus yang mulia, apakah itu keluar dari mulut Yesus? Begini Bang, saya kembali kepada tadi yang dimana kita sepakat kalau Taurat itu dan isinya hanya untuk Bani Israel. Oke. Ya betul kan? Oke. Nah, sekarang saya kembalikan kepada Islam. Ya. Di dalam Islam sering mengutip nama-nama Nabi dari Taurat. Ya. Apakah ini juga tidak berarti, bukan berarti Islam, Taurat dipakai oleh Islam untuk melengkapi Qurannya? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memanggil Nabi Musa alaihi salam untuk kemudian dipilih pada masanya untuk membawa risalah dan untuk membawa firman Allah kepada Bani Israel. Ayatnya Anda bisa lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 144. Qala ya Musa, berkatalah Allah kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku kepada umatmu. Di ayat selanjutnya dikatakan risalah yang dimaksud ini adalah hukum Taurat. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai'. Dan kami telah tuliskan untuk Musa pada lauh segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan kepada Bani Israel. Maka Allah berkata, bikuwah, dengan kekuatan kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam, dengan pengajaran kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah berkata, teguhkanlah hatimu dan kemudian umatmu suruh untuk mereka berpegang teguh kepada hukum-hukumku yang datang kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Fahuzha bikuwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bihsaniha saurikum daral fasiqin. Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan hukum Taurat kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wa isqala Musa liqaumihi, berkatalah Nabi Musa kepada kaumnya, ya qaumi limatu sunani, wahai kaumku, mengapa engkau menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna, padahal engkau tahu, inni, sesungguhnya aku Rasulullah, adalah utusan Allah ilaikum, kepada kalian. Jadi Nabi Musa alaihissalam diajarkan di Al-Quran
sebagai rasul untuk Bani Israel, diberikan hukum-hukum kepada Nabi Musa untuk kaumnya, bukan untuk umat Islam, bukan untuk orang Kristen, bukan, tapi hanya untuk kaumnya. Itu dalilnya jelas. Nah, sekarang aku bertanya lagi. Jika memang Taurat itu menurut Bang Suma hanya untuk orang Israel, jika Taurat dan isinya hanya untuk orang Israel, kenapa Quran mengutip-ngutip isi dari Taurat untuk dimasukkan ke dalam Quran? Seharusnya ini tidak bisa. Siapa yang menyuruh isi Taurat itu dikutip ke dalam kitab Quran? Oke, baik. Saya jawab. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam menyatakan begini, "Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil." Dan sungguh aku Allah telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 pemimpin di antara mereka. Lalu aku berfirman kepada mereka, "Inni ma'akum." Wahai Bani Israel, aku Allah adalah bersama dengan kalian. Jadi kalau Anda berkata, kenapa ada di Al-Quran? Karena Tuhan yang datang kepada mereka adalah Tuhan yang sama yang mewahyukan Al-Quran. Oke. Berarti Tuhan yang menyatakan kalau Taurat itu hanya dikhususkan kepada bangsa Israel, apakah sudah melarang sumpahnya sehingga isi Quran itu dilimpahkan atau ditaruh lagi di Quran sebagai kitab suci umat Islam? Ini diberi ada pertentangan. Ada pertentangan di Taurat menyatakan, Bang semua katakan kalau Taurat itu hanya dikhususkan kepada Bani Israel. Oke. Dan tidak dikhususkan kepada bangsa lain saja di luar Israel. Oke. Nah, tapi kenapa di dalam Quran ada kutipan-kutipan serta nama-nama nabi dari dalam Taurat? Nah, siapa yang mengizinkan itu? Tak mungkin Allah, sebab Allah kan sudah melarang kalau isi Taurat itu sudah dikhususkan untuk orang Israel, tidak dikhususkan kepada orang lain, kepada siapa saja. Lalu kenapa ada di dalam Quran? Nah, itu. Oke, baik. Antara pertanyaan saudara, kalimat pertama, kalimat tengah, dan kalimat akhir itu bertentangan. Kalau Anda di depan saya, pada saat saya melakukan penyelidikan, saya sudah borgol. Pertanyaan Anda itu menjebak diri Anda sendiri. Jadi begini, Bung. Coba. Tuhan datang kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala datang kepada Bani Israel dengan seabrek aturan-aturan yang harus diteguhkan kepada Bani Israel. Lalu kemudian Tuhan yang sama datang memberitakan hukum-hukum itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hukumnya ketika datang kepada Bani Israel dilanggar oleh Bani Israel. Bukan berarti hukum yang datang kepada Bani Israel diambil oleh Allah lalu kemudian ditugaskan lagi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan hukum Taurat. Tidak. Allah hanya memberitakan bahwa Bani Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk. Fabimah naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tidak dikatakan bahwa aku mengajarkan kepada mereka sabat itu aku ambil, aku limpahkan kembali kepada umatmu wahai Muhammad. Tidak. Allah hanya memberitakan bahwa dulu aku pernah mengutus seorang nabi bernama Musa kepada Bani Israel, tapi mereka kemudian mengingkari perjanjian-perjanjianku dengan mereka, maka aku melaknat mereka. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran diceritakan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ishak. Bukan berarti hukum yang datang kepada mereka itu diambil dan diberikan kepada baginda. Tidak. Tapi Taurat itu kan isinya juga termasuk nama-nama nabi tersebut, dan salah satu hukumnya hukum karena puasa diceritakan dan sebagainya. Iya, seharusnya tidak bisa karena Allah kan sudah melarang kalau segala yang ada di dalam kitab Taurat, baik hukumnya, baik nama nabinya, baik isinya. Oh, kamu ngarang bebas itu. Kamu ditertawakan orang di bawah. Tadi kamu ngarang bebas itu. Kamu ngarang bebas. Yang dikatakan di dalam kitabnya Bani Israel. Dengarkan. Ini bukan gereja. Di sini nggak bisa bohong orang. Kita nggak bisa nipu kalau di sini. Kalau di gereja boleh kamu pakai itu. Dengarkan saya. Dengarkan. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub
ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Hukum-hukumnya coy, bukan nama-namanya. Mana dalil? Mazmur 147. Ini. Oke, tentang hukum. Terus Lalu kenapa hukum-hukum ini ada di dalam Quran? Seharusnya tidak ada. karena hanya untuk orang Israel hukum saja. itu diceritakan Begitu. untuk Bani Israel. Iya, lalu kenapa ada di dalam Quran? Seharusnya tidak bisa. Puasa, baik itu apalagi kurban, Puasa, baik dengarkan itu- saya, dengarkan. baik Dengarkan. apalagi haram, itu seharusnya tidak ada di Islam dan agama lain, karena dikhususkan hanya untuk orang Israel. Mulai kelihatan ini, mulai kan teman-teman lihat kan taraf pengetahuannya, coba lihat. Jadi begini Bung, syariat yang datang di Islam itu berbeda dengan syariat yang ada di hukum Taurat. Puasanya orang Yahudi, saumnya mereka dengan saum kami itu berbeda. Salatnya mereka dengan salatnya kami berbeda. Meskipun pada tatarannya sama-sama ibadah, tetapi hukum, kaidah, rukun dan syaratnya berbeda. Kenapa ada kemiripan? Karena bersumber dari sumber yang satu. Tuhan kami satu, Tuhan kami sama, Tuhan yang kami sembah sama. Mereka punya syariat, kami juga punya syariat. Mereka punya hukum baru, kami juga punya hukum baru. Yang kasihan ini Kristen, penumpang gelap. Jadi, kalau memang Quran adalah hukum baru dari Taurat, kenapa Injil tidak bisa membuat Kalian bukan Bani Ishak. Hukum Taurat hanya untuk Bani Yakub. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Lalu kenapa ada hukum baru di Quran? Hukum baru untuk Al-Quran, bukan hukumnya Nabi Musa lagi yang dipakai di Al-Quran. Itu adalah hukum baru. Sedangkan Kristen ngemis-ngemis hukumnya Taurat. Kami juga hukum baru. Injil itu hukum baru, pelengkap. Ya sudah, kalau begitu, kenapa Anda menempelkan kitabnya Yahudi di kitab saudara? Loh, kenapa tidak bisa? Karena di dalam nubuat di Yesus Kristus ada di dalam Taurat. Tadi kan sudah sepakat kita. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Bahkan Anda tadi sudah mengiyakan bahwa ketika ada Bani Israel, ahli Taurat, orang Farisi yang mengambil hukum Bani Israel menjualnya ke Roma dan Yunani, itu melanggar. Betul, kami memperbarui. Yesus betul katanya. Taurat. Betul katanya. Berarti hukum yang datang kepada Bani Israel ya untuk Bani Israel toh. Ya, kalau ada yang non Israel mengambilnya berarti dia adalah pencuri. Kami berbeda, memang kami pakai. Tetapi kami mengimani Injil. Hukum baru. Seperti Quran juga hukum baru. Oke, baik. Sekarang terakhir dari saya. Ya. Sabar Bang. Sabar. Terakhir dari saya. Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, engkau mentobatkan orang masuk menjadi pengikutmu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Saya ingin tahu dari mulut